Udah siap untuk ibadah gereja anak pada siang hari ini, angkat tangannya. Wah, udah pada semangat yang di rumah. Nah, hari ini Karina gak sendiri loh, Karina ditemenin sama Kakak Sarah. Shalom Kakak Sarah. Shalom Karina. Nah, Kakak Sarah udah siap ibadah gereja anak? Udah dong. Nah, adik-adik yang di rumah kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau ingetin apa Kakak? Yang di rumah yang udah pada apa? Pakaiannya harus rapi adik-adik, seperti mau ibadah. Dan apalagi yang dipersiapin Kak Sarah? Alkitab. Sama apa? Sama hati, bener. Nah, kita mau kasih yang terbaik sama Tuhan Yesus. Adik-adik yang di rumah siap untuk ibadah pada siang hari ini, amin. Nah, semuanya angkat tangannya dulu dong yang di rumah. Oke, semuanya bangkit berdiri, kita mau gerakin badan kita dulu sebelum kita mulai ibadah kita, amin. Yuk yang di rumah bangkit diri sama-sama yuk. Tepuk tangannya. Yuk Kak Sarah. Hai kawan, apa kabarmu? Jabat tangan, kedipkan matamu. Goyang ke kanan, goyang ke kiri. Putar, cari yang lain. Wah, Kak, kayaknya yang di rumah kurang semangat ya. Kakak Sarah juga dong lebih semangat lagi. Kita mau gerakin badan kita, amin. Kita nyanyi sekali lagi yuk. Semuanya bangkit berdiri sama-sama yuk. Hai kawan, apa kabarmu? Jabat tangan, kedipkan matamu. Goyang ke kanan, goyang ke kiri. Putar, cari yang lain. Oke deh adik-adik, kayaknya udah pada semangat ya. Lebih semangat lagi kita mau apa? Memuji Tuhan. Nah adik-adik semuanya kita bersuka cita. Ayo semuanya kita mau gerakan badan kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Tepuk tangannya yang di rumah dong. Kakak Sarah yang bantuin Karina pakai gerakan ya. Kita mau bersuka cita, amin. Katakan sama-sama, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di mana? Di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Siapa adik-adik? Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Lebih semangat lagi adik-adik. Amin. Amin Kakak Sarah. Kita mau nyanyi lagi. Terima sukacita. Terima sukacita, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Siapa adik-adik? Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku, Takkan hilang kekuatanku. Haleluya.
capek? Belum. Adik-adik yang di rumah udah capek? Belum Karina, baru satu pujian. Kita mau lebih antusias lagi, amin. Kita mau angkat satu pujian ini, Yesus pokok. Semuanya pakai gerakan ya, yang di rumah ya. Mana digerakin badannya dong. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Katakan sama-sama, Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita siapa? Dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Kopi kan berbuah. Yesus pokok. Yesus pokok. Dan siapa kita adik-adik? Dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Semuanya bilang Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Yesus cinta. Yesus cinta semua. Oh 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 oh. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Tinggallah di dalamnya sama-sama. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Siapa yang mau berbuah dalam Tuhan? Wah, semuanya mau berbuah di dalam Tuhan. Adik-adik udah semangat memuji Tuhan, amin. 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 Semuanya senang memuji Tuhan. Senang, Kakak Sarah senang memuji Tuhan. Senang. Nah, kenapa sih kita kasih pujian sama Tuhan, Sarah? Supaya apa? Supaya Tuhan Senang. Amin. Adik-adik yang di rumah juga. Kenapa kita kasih pujian kita buat Tuhan? Kita mau menyenangkan hati Tuhan, adik-adik, amin. Nah, saat ini kita mau kasih yang lebih lagi. Kita mau memberikan yang terbaik lewat persembahan kita, lewat penyembahan kita, adik-adik. Mari siapkan hati kita buat Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita buat Tuhan, adik-adik. Kita mau datang sama Tuhan sungguh-sungguh saat ini. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, adik-adik. Mungkin adik-adik saat ini ada yang bosan, ada yang sedih. Datang sama Tuhan, adik-adik, saat ini. Biar Tuhan Yesus hadir di tempat adik-adik saat ini ada. Mari kita sembah Tuhan. Rasakan Tuhan saat ini hadir. Rasakan Tuhan saat ini menjamamu. Bilang sama Tuhan, Tuhan kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu datang di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Mari adik-adik kita mau angkat satu pujian ini. Katakan Kau bertahta. Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Kau bertahta. Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja
puja Dalam atas hadirat-Mu kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama Kau bertahta, Kau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan Mari adik-adik yang di rumah kita angkat kedua tangan kita katakan, Ku tinggikan Tuhan Tuhan, nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. ku bersujud Dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Mari adik-adik kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari adik-adik kita mau sungguh-sungguh berikan yang terbaik buat Tuhan. Lewat pujian kita, Tuhan rindu lebih lagi mendengar pujian-Mu adik-adik. Tuhan rindu mendengar suara kita. Tuhan rindu mendengar penyembahan kita adik-adik. Semua angkat hatimu, angkat kedua tanganmu buat Tuhan. Haleluya. Kau jamah mereka Tuhan, jamah anak-anak-Mu, jamah kami Tuhan. Kami masuk dalam hadirat-Mu. Oh, Kau bertahta Tuhan, Kau bertahta. Kami tinggikan nama-Mu, kami masyurkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari adik-adik yang di rumah, kita mau berikan saat ini hati kita buat Tuhan. Kita mau berikan saat ini benar-benar hati kita buat Tuhan. Tuhan jamah kami Tuhan, dari yang kecil sampai yang besar. Kami percaya ada hadirat-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Di rumah kami Tuhan. Roh Kudus bekerja, kuasa-Mu bekerja Tuhan Yesus. Menjamah setiap hati kami, pikiran kami Tuhan. Sembuhkan kami yang sakit Tuhan. Kami yang sedih Kau hibur ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau menjadi anak-anak yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang memberikan Kau sukacita Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, how Great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our Mari adik-adik nyanyi buat God. Tuhan.
berdoa buat firman Tuhan saat ini. Adik-adik yang di rumah, mari kita lipat tangan kita adik-adik. Kita mau masuk firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus, jamah kami Tuhan, jamah hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pada siang hari ini. Kami mengucap syukur, kami boleh datang kembali Tuhan untuk beribadah. Kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Berikan sukacita-Mu pada setiap kami ya Tuhan. Juga jamah apapun firman Tuhan yang akan kami terima saat ini. Jadikan kami anak-anak yang dengar-dengaran Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang taat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersukacita pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Shalom adik-adik semuanya. Siapa tadi yang diberkati lewat pujian sama penyembahan tadi, angkat tangannya. Amin. Nah saat ini kita mau dengar apa? Firman Tuhan adik-adik. Yang di rumah siapin Alkitabnya ya, siapin catatannya, siapkan semuanya yang ada di rumah adik-adik karena kita mau dengar firman Tuhan. Tapi yang lebih lagi, tadi kan kita sudah siapkan hati kita. Nah hari ini kita juga mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Nah saat ini Karina mau bercerita tentang Yesus memilih ke-12 murid. Nah, pasti adik-adik udah ada yang tahu dong. Tuhan Yesus muridnya ada berapa? Ada berapa? Iya benar, ada 12. Nah hari ini kita mau dengar ceritanya. Amin. Siapa yang siap dengar firman Tuhan? Angkat tangannya. Oh iya, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Kita mau berdoa dulu sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau dengar firman-Mu, berkati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau dengar ceritanya ya. Nah Yesus melakukan hal-hal yang menakjubkan. Dia menyembuhkan penyakit, memberikan kedamaian di hati dan pikiran orang-orang yang mengajarkan firman Allah. Nah adik-adik, tadi judulnya adalah Yesus memilih ke-12 murid. Ada berapa? 12 ya adik-adik ya. Banyak orang datang kepada Yesus untuk apa? Meminta pertolongan dan penyembuhan. Lihat ya adik-adik di gambarnya. Banyak ya yang datang sama Yesus untuk minta kesembuhan, minta pertolongan. Karena mereka tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa adik-adik. Lalu dia memutuskan untuk memilih 12 orang sebagai muridnya. Dan membantunya untuk memberitakan apa? Kerajaan Allah adik-adik. Tuhan Yesus gak mau sendiri. Tuhan Yesus mau memilih 12 muridnya untuk 12 orang untuk menjadi muridnya Tuhan. Untuk memberitakan kerajaan Allah, untuk supaya kerajaan Allahnya semakin besar adik-adik. Nah jika engkau harus membuat keputusan yang penting, berdoakah engkau kepada Tuhan? Berdoa gak adik-adik? Berdoa. Tuhan Yesus berdoa. Di bukit yang sunyi Yesus berbicara kepada Bapanya di surga. Yesus berdoa hingga matahari terbenam. Yesus doanya pagi-pagi adik-adik. Siapa yang di rumah yang kalau yang udah pagi-pagi itu berdoa? Tangannya. Atau langsung pada makan, atau langsung pada nonton TV, lihat handphone. Nah adik-adik, Tuhan Yesus ini berdoa pagi-pagi hingga matahari terbenam. Lihat gambarnya, Tuhan Yesus lagi berdoa ya. Yesus berdoa semalam suntuk. Siapa sini yang berdoa semalaman? Belum ada. Tuhan Yesus berdoa semalaman suntuk adik-adik. Kita harus contoh seperti Tuhan. Kita harus contoh seperti Tuhan, apanya? Berdoanya adik-adik. Karena berdoa itu jangan hanya kita butuh, tapi kita berdoa setiap hari. Yesus ini berdoa semalaman suntuk adik-adik. Di pagi hari Yesus memanggil murid-muridnya, semua teman-teman yang melayani dan menurut kepadanya. Nah di pagi-pagi hari lihat deh murid-murid Tuhan. Lagi pada apa tuh? Lagi pada istirahat ya. Nah, dia memanggil murid-muridnya adik-adik untuk melayani dan melakukan apa yang Tuhan kerjakan adik-adik. Apa yang Tuhan lakukan. Nah kita lihat ya murid-murid yang pertama sampai yang ke-12. Pertama Yesus memilih kakak beradik. Namanya siapa? Simon Petrus dan Andreas. Siapa adik-adik? Petrus dan Andreas. Nah mereka lagi ngapain adik-adik? Mereka lagi, ada yang tahu gak di gambarnya? Lagi menangkap ikan. Waktu mereka lagi menangkap ikan, mereka tinggalin pekerjaannya dan mengikut siapa? Mengikut Yesus. Karena Tuhan sudah panggil untuk menjadi muridnya. Nah, lalu murid yang selanjutnya siapa yang Tuhan panggil? Nah, yaitu Yakobus dan Yohanes, anaknya siapa? Zebedeus. Siapa namanya?
Yohanes dan Yakobus. Anaknya siapa? Zebedeus. Nah, mereka juga lagi menangkap ikan. Lalu apa yang mereka lakukan waktu Tuhan Yesus panggil? Mereka tinggalkan jalan mereka dan mengikut Yesus. Siapa lagi yang selanjutnya Tuhan panggil? Nah, ini juga muridnya Tuhan Yesus. Ya, lalu Yesus memilih Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, dan Simon orang Zelot, serta Yakobus anak Alfeus, lalu Yudas saudara Yakobus, dan Yudas siapa? Iskariot. Nah, adik-adik coba deh dihafalin nama-namanya tadi ya, adik-adik, siapa 12 murid itu siapa aja. Nah, ini yang Tuhan pilih. Karena sebutin lagi ya namanya ya, Filipus, ikutin ya adik-adik yang di rumah ya, Bartolomeus, Matius, Thomas, Simon orang Zelot, Yakobus anak Alfeus, Yudas saudaranya Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian kalau adik-adik pernah dengar ceritanya dia menjadi pengkhianat. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada mereka banyak adik-adik. Salah satunya ini, adik-adik kalau baca di Alkitab pernah ya dengar cerita bahwa Yesus mengajarkan melakukan apa yang diajarkan, seperti pernah dengar ceritanya waktu membangun rumah di atas dasar yang kuat, di mana bencana tidak akan menghancurkannya karena dia dibangun di atas apa adik-adik? Di atas apa? Di atas batu, benar. Nah, Tuhan Yesus juga bilang, tapi jika tidak menurut perkataan Yesus adalah seperti membangun rumah di atas tanah. Jika bencana datang, rumahnya apa adik-adik? Rubuh. Nah, ini yang Tuhan ajarin sama murid-muridnya tentang cerita-cerita di Alkitab adik-adik, tentang dasar yang kuat. Lalu apa yang Tuhan ajarkan lagi? Sebagian dari ajaran Yesus itu tidaklah mudah adik-adik. Tidak semua ajaran Yesus itu gampang. Dibilang juga di firman Tuhan yang Tuhan ajarin, jika engkau ditampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Nah, dia mengajarkan juga, kasihilah musuhmu. Manusia membutuhkan bantuan Allah untuk hidup seperti Yesus. Ini yang Tuhan ajarin adik-adik. Dia ngajarin kita apa sih? Untuk mengasihi siapa? Musuh kita. Jadi adik-adik jangan mengasihi orang-orang yang baik sama adik-adik, tapi harus mengasihi juga musuhmu. Siapa adik-adik yang aku nggak mau mengampuni temanku nakal temanku jahat. Ini firman Tuhan ajarin loh adik-adik sama murid-muridnya untuk mengasihi musuh kita adik-adik. Apalagi yang Tuhan ajarin ya. Nah, Yesus juga mengajarkan sama kita untuk berdoa secara diam-diam. Tidak perlu pamer adik-adik kalau berdoa di depan orang lain supaya apa? Dilihat dia berdoa, anak Tuhan ya dia berdoa di depan orang supaya dilihat. Gak perlu adik-adik. Tuhan Yesus ajarin waktu kita berdoa, kita apa? Di Alkitab dibilang, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa adik-adik. Tuhan Yesus ajarin kita gak perlu pamer-pamer waktu berdoa di depan orang supaya kita dibilang anak baik, anak Tuhan. Tapi Tuhan Yesus mau kita menjadi anak-anak yang berdoanya itu sungguh-sungguh. Berdoanya dari apa? Dari hati adik-adik. Ini yang diajarkan. Yesus juga mengajarkan kepada kita secara diam-diam. Tidak perlu pamer ya adik-adik ya. Nah, Yesus juga mengatakan bahwa Tuhan akan memberi makan pakaian kepada orang yang percaya kepadanya. Lihat di gambarnya adik-adik. Ini burung pipit aja Tuhan pelihara. Bunga bakung saja dihiasi adik-adik. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Ini yang Tuhan ajarin kepada kita. Bahwa Tuhan akan pelihara kita, bahwa Tuhan akan menjagai kita, Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhan kita. Amin. Adik-adik percaya ya, sampai saat ini kebutuhan adik-adik semua dipenuhi sama Tuhan. Semua Tuhan yang cukupkan. Ini yang Tuhan ajarin buat setiap kita di firman-Nya. Nah, Tuhan memberi makan, lihat gambarnya lagi. Tuhan memberi makan kepada burung-burung dan memberi warna yang bagus kepada bunga-bunga. Dan dia juga memberikan apa yang kita butuhkan selama kita percaya. Nah, adik-adik harus percaya, gak boleh takut adik-adik. Kak, aku takut kekurangan kak. Kak, aku takut gak bisa sekolah kak. Kak, aku takut gak bisa beli ini kak, gak bisa beli itu. Percayalah adik-adik, Tuhan Yesus mencukupkan selama kita punya hati yang percaya adik-adik. Nah, Yesus juga ajarin kepada banyak hal kepada murid-murid yang baru dipilihnya. Yesus menjawab kepada, ini ada orang yang sakit apa? Ada orang yang sakit lepra. Lalu
Yesus mengatakan, aku mau sembuhkan engkau. Nah, di situ pengikut Yesus menatap penderita yang sakit ini adik-adik, dan ia kembali seperti semula. Dan Tuhan sembuhkan gak? Tuhan sembuhkan. Dan hanya anak Allah yang dapat berbuat seperti itu. Nah, pengikut-pengikutnya Yesus ini tahu bahwa mereka mempunyai guru yang hebat. Siapa? Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus mau semua murid-muridnya mengikuti apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan adik-adik. Nah, udah selesai firman Tuhannya. Apa sih yang kita dapetin dari firman Tuhan ini? Tadi kan judulnya Tuhan Yesus memilih berapa? 12 murid adik-adik. Apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan ini? Tuhan Yesus mau memilih setiap kita anak-anak Tuhan untuk menjadi murid-muridnya Tuhan. Kalau jadi murid-muridnya Tuhan, apa aja sih yang kita lakukan? Apakah hanya ya udah deh aku yang penting ikut Tuhan Yesus, ya udah deh yang penting aku berdoa, ya udah deh yang penting aku ke gereja, ya udah deh yang penting aku kasih persembahan. Enggak adik-adik, Tuhan Yesus mau kita seperti murid-muridnya Tuhan yang sudah dipilih. Apakah murid-murid Tuhan Yesus melakukan apa yang Tuhan ajarkan? Iya adik-adik, dia melakukan seperti apa yang Tuhan ajarin. Tadi kita udah dengar ya ceritanya. Banyak yang Tuhan ajarin di firman Tuhan. Tuhan ajarkan tentang berdoa, Tuhan ajarkan untuk percaya sama Tuhan, Tuhan ajarkan juga dia menyembuhkan orang sakit. Kita mau adik-adik seperti murid-muridnya Tuhan melakukan apa yang Tuhan lakukan, melayani Tuhan adik-adik. Siapa yang mau melayani Tuhan? Kak, aku kan masih kecil, emang bisa? Bisa adik-adik. Dari hal-hal kecil adik-adik bisa dipakai Tuhan untuk mendoakan teman-teman adik-adik, atau mendoakan papa mamanya, mendoakan orang yang kesusahan. Nah, adik-adik kita mau seperti murid-muridnya Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Kita mau seperti murid-muridnya Tuhan yang mau taat, mau dengar-dengaran, mau menjadi pelayannya Tuhan. Nah, adik-adik kita mau praktekkan firman Tuhan ini ya. Adik-adik nanti baca lagi di Alkitab di Matius 4-7. Apa yang firman Tuhan kerjakan di ke-12 murid ini adik-adik. Siapa yang mau angkat tangannya? Amin. Sekarang kita mau berdoa sama Tuhan adik-adik. Tutup matanya. Kita mau lipat tangan. Kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu. Kami sudah dengar tentang ke-12 murid yang Engkau pilih Tuhan. Kami juga mau Tuhan seperti murid-murid-Mu melayani Engkau Tuhan, melayani banyak orang Tuhan. Lewat apa yang Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau melayani Engkau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Kami mau berdoa buat semua orang Tuhan. Kami mau berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan Engkau Tuhan. Sejak kecil Tuhan kami percaya Tuhan bisa pakai kami Tuhan. Jadikan kami murid-murid-Mu yang dengar-dengaran Tuhan. Yang mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Menjadi anak-anak yang baik Tuhan, menjadi anak-anak yang turut perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai kami juga Tuhan untuk berdoa buat banyak orang Tuhan, untuk bangsa ini Tuhan, untuk pemerintahan Tuhan, dan untuk semua musibah-musibah yang terjadi Tuhan. Kami mau menjadi murid-murid-Mu yang sungguh-sungguh Tuhan Engkau pakai ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, biar firman ini bekerja dalam hidup kami. Kami berdoa dan percaya. Di dalam nama Yesus, adik-adik yang diberkati katakan amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Gak terasa ya adik-adik, bulan depan kita akan merayakan Natal. Nah, dalam rangka merayakan Natal, pelayanan anak akan mengadakan lomba membuat kartu Natal. Nah, kartu Natal ini untuk siapa kalian? Kartu Natalnya kita buat untuk Tuhan Yesus, ya, sebagai kado kita, sebagai tanda kasih kita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kalian akan mencontohkan salah satu contohnya bagaimana membuat kartu Natal, ya. Oke, perhatikan. Yang dibutuhkan adalah kertas, kemudian ada lem, ada spidol, ada gunting, dan juga ada manik-manik untuk dekorasinya. Bagaimana caranya? Perhatikan ya. Nah, pertama, lipat kertasnya menjadi 2. Setelah itu, dilipat lagi menjadi 2. Lipatnya ke bagian dalam ya. Nah, satu bagian lagi.
Setelah dilipat seperti ini, ambil kertas satunya lagi, kemudian dilipat menjadi 2.